Three, two. Hi everyone, nice to meet you. I hope that all of you are doing great at home. Since this is our first meeting, I'm sure that most of you haven't known me, and so do I. So first, let me introduce myself. Hi, my name is Maria Ignacia, and you can call me Miss Maria. For this school year, I'm gonna be your English teacher. So, if you have any difficulties regarding to the subjects, feel free to ask me. Jadi, hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Ignacia. Kalian bisa panggil Miss Maria. Dan untuk tahun pelajaran ini, saya akan mengajarkan bahasa Inggris di kelas kalian. Jadi nanti, jika saat kita belajar, kalian menemukan kendala atau kesulitan, feel free to ask me. I'll try my best to help you. Alright, so after the introduction, it's time for us to learn. Jadi setelah perkenalan singkatnya tadi, sekarang saatnya untuk kita belajar bersama-sama. For today's lesson, we are going to learn about giving suggestion using should. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang cara memberikan saran menggunakan model should. First thing to know, kata should ini tulisannya S-H-O-U-L-D, but the correct way to read it is should. So we don't have to read the L. Jadi meskipun tulisannya should, ada huruf L-nya, tapi cara yang tepat untuk mengucapkannya adalah should. Jadi huruf L-nya tidak perlu dibaca. That's the first thing to remember. And now let's continue with the material. Now let's get to know about what is giving suggestion. Sekarang apa sih arti dari giving suggestion? Jadi giving suggestion in bahasa means memberikan saran. Suggestion dalam bahasa Indonesia berarti saran. So giving suggestion adalah memberikan saran. And then how do we give suggestion? Bagaimana cara kita memberikan saran? To give suggestion, we usually use model should. Jadi biasanya untuk memberikan saran, kita itu menggunakan model should. Kata should sendiri itu memiliki arti seharusnya atau sebaiknya. Karena artinya ini, maka kata should sangat tepat atau sesuai untuk digunakan memberikan saran. Yang perlu kita perhatikan di sini, should artinya seharusnya. Seharusnya itu berbeda dengan harus ya anak-anak. Jadi perlu kita ingat kalau seharusnya ini digunakan untuk memberikan saran atau sesuatu yang sifatnya tidak mengikat. Jadi jika kita memberi saran kepada orang lain, terserah orang lain itu dia mau melakukan saran kita atau tidak melakukan saran kita. Karena saran sifatnya tidak mengikat. Berbeda dengan kata harus. Kata harus itu sifatnya mengikat. Jadi kata harus biasanya digunakan untuk menyatakan kewajiban, yaitu hal yang mengikat dan selalu ada konsekuensinya jika kita tidak melakukannya. And here there are some example of expression asking for suggestion. Di sini ada beberapa contoh ekspresi atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta saran kepada orang lain. The first one, yang pertama, what should I do? Yang berarti apa yang harus kulakukan. And then the second one, yang kedua, any ideas? Yang berarti ada ide. And then the third one, do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? And the fourth one, will you give me some suggestion? Maukah kamu memberikan beberapa saran? Jadi, ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta saran dari orang lain. Selain meminta saran kepada orang lain, kadangkala ada saatnya kita memberikan saran kepada orang lain or giving suggestion to others. Here are some example of giving suggestion to others. Di sini ada beberapa contoh cara memberikan saran kepada orang lain. The first one, imagine that you have an annoying friend. Yang pertama, bayangkan kalau kalian memiliki teman yang menyebalkan. Kira-kira saran yang tepat untuk dia apa sih?
And here are the example. We can use this kind of suggestion to him or her. You should change your attitude. Kamu harus mengubah sikapmu. Ini bisa kita gunakan untuk memberikan saran pada kasus tersebut. And then the second one, imagine that you have a friend who have a bad condition, like he or she is easily get sick. Bayangkan kalau temanmu ini memiliki kondisi yang mudah sakit. Kira-kira saran apa sih yang tepat untuk mereka? Bisa saja kita menggunakan saran seperti ini. You should take some vitamins. Kamu harus mengkonsumsi beberapa vitamin. And then for the last example, imagine that your friends like to eat fast food so much and it's not good for their health. Bayangkan kalau teman kalian tuh suka banget makan fast food yang mana tidak baik untuk kesehatan mereka. Kira-kira saran yang tepat adalah seperti ini. You should stop eating fast food. Kamu harus berhenti makan makanan cepat saji. Ini adalah beberapa cara atau beberapa contoh ungkapan untuk memberikan saran. What you need to remember is this. Yang perlu kalian ingat adalah ini anak-anak. Kata kerja yang kita gunakan di belakang should itu adalah verb 1 atau base verb. Jadi, penggunaan should itu selalu diikuti oleh verb 1 atau verb 1. Contohnya di ungkapan yang pertama, you should change your attitude. Change di sini adalah verb 1 yang mana selalu mengikuti model apapun termasuk should. Contoh yang kedua, di belakang kata should itu dia juga diikuti oleh verb 1, yaitu take. And for the next example, it's all the same. Untuk contoh selanjutnya juga sama. Setelah should itu selalu diikuti oleh verb 1, yaitu stop. After learning about how to ask and give suggestion, now it's time for us to learn about how to give the correct responses. Setelah belajar cara meminta dan memberi saran, sekarang kita juga akan belajar tentang cara menjawab atau merespon saran. When we give a suggestion to other or when other give a suggestion to us, there are always two possibilities. Ketika kita memberi saran kepada orang lain atau ketika orang lain memberi saran kepada kita, kemungkinannya itu selalu ada dua kemungkinan, anak-anak. The first possibility is that we accept the suggestion. Kemungkinan pertama, kita accept the suggestion atau menerima saran tersebut. And the second possibility is we decline the suggestion. Kemungkinan yang kedua, kita menolak saran tersebut. Jadi kemungkinannya selalu ada dua, accepting sama declining, menerima dan menolak. Here are some example of expressions that are used to accept or to decline. To accept a suggestion, we can say, it sounds great. It sounds good to me. That's a good idea. You are right. Okay, I will. And thanks. Tapi ketika kita menolak saran orang lain, kita bisa menggunakan ungkapan seperti ini. I don't think that's a good idea. I'm not sure about that. Or sorry, but I don't think I can do that. Jadi ini beberapa respon yang bisa kita gunakan. And then, besides using should, actually there are some other ways of giving suggestion. Sebenarnya, selain menggunakan kata should, ada beberapa kata atau cara lain untuk kita memberikan saran kepada orang lain. The first one is using why don't you. Yang pertama adalah dengan menggunakan frasa why don't you, atau yang berarti kenapa kamu tidak bla bla bla. Contohnya, why don't you go to the doctor? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter? And then the second one by using the phrase how about. Yang kedua menggunakan frasa bagaimana kalau titik-titik. For the example, how about going to Maldives? Bagaimana kalau kita pergi ke Maldives? Kalau kita perhatikan,
Why don't you? And how about? Ini keduanya dalam bentuk kalimat tanya. Tapi perlu diingat, meskipun mereka bentuknya kalimat tanya, mereka ini tujuannya atau intensinya adalah memberikan saran, bukan bertanya. And then the third way, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan frasa you need to. Yang berarti kamu harus titik-titik. Meskipun need to di sini berarti harus, ini perlu kita ingat lagi, tujuan kita adalah memberikan saran, bukan menyuruh orang melakukan suatu kewajiban. Contohnya, you need to eat more vegetable. Kamu harus makan lebih banyak sayuran. Jadi meskipun need to berarti harus, di sini konteksnya kita memberi saran. And then the last one, we can also use I suggest or I recommend. Yang terakhir, kita bisa juga menggunakan kata I suggest yang berarti aku menyarankan, atau I recommend, aku merekomendasikan, titik-titik. For an example, I suggest or recommend you to go to the doctor. Aku menyarankan atau merekomendasikan kamu pergi ke dokter. So, these are some other ways of giving suggestion. Jadi ini adalah beberapa cara lain untuk memberi saran kepada orang lain. But for this chapter or for this unit, we will only focus on the use of should rather than this one. Tapi untuk chapter ini kita akan fokus tentang cara memberikan saran menggunakan should saja. So that's all for today's lesson. If you have any problem or any difficulties, feel free to ask me. Thank you so much and see you in the next meeting. God bless you.